Shalom saudara, kembali lagi kita dalam intim dengan Allah. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama-sama saat teduh, kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan.
berkatlah Tuhan pada kami hari ini, agar kami bisa terus hati kami bertaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa di dalam renungan kita pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023. Hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Ulangan 28 sampai 29. Saya harap Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Diberkati dan Menjadi Berkat. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika Allah berjanji, maka Ia akan setia akan janjinya. Ia telah berjanji secara pribadi kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, dan selanjutnya kepada Yakub. Sekarang Israel telah menjadi satu bangsa yang besar yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir dengan tangan Allah yang perkasa. Selama 40 tahun Allah mendidik dan melatih bangsa ini untuk mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel dilatih sebagai umat kepunyaan Allah. Mereka dipimpin, diberi kemenangan dalam menghadapi musuh, dipelihara dari segala mara bahaya padang gurun. Pada saat bangsa ini akan memasuki tanah perjanjian yang telah di hadapan mereka, Allah kembali mengingatkan perjanjian antara Allah dengan mereka. Allah berjanji akan memberkati bangsa Israel. Dengan apa, saudara? Dengan berkat atas pekerjaan di ayat yang ketiga. Dengan berkat keturunan di ayat yang keempat-a. Dengan berkat atas harta milik di ayat yang keempat-b. Dengan berkat atas pangan, atas makanan, minuman di ayat yang kelima. Dengan berkat penyertaan di ayat yang keenam. Dengan berkat kemenangan di ayat yang ketujuh. Dengan berkat atas usaha di ayat yang kedelapan. Dengan berkat kekudusan di ayat 9. Dengan berkat kehormatan dan nama baik di ayat 10. Dengan menjadi berkat bagi bumi dan tanah di ayat yang ke-12a. Dengan menjadi berkat bagi banyak bangsa di ayat 12b. Dengan menjadi pengaruh dan bukan dipengaruhi di ayat yang ke-13. Tuhan bukan saja memberikan berkat-berkatnya untuk dinikmati oleh umatnya, tetapi lebih daripada itu, Tuhan menempatkan umatnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Umat Tuhan yang hidup benar tidak akan meminta-minta apalagi kepada orang kafir atau mereka yang tidak mengenal Tuhan. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah hidup yang dikehendaki Tuhan untuk kita miliki, yakni hidup diberkati agar kita menjadi berkat. Namun untuk menerima janji-janji Tuhan di atas, ada bagian yang harus kita kerjakan dan lakukan sebagai umat Tuhan yang menerima perjanjian Tuhan.
Bangsa Israel atau umat Tuhan akan menerima segala berkat-berkat yang tadi sudah disebutkan jika mereka melakukan yang berikut ini, yakni apa saudara? Yang pertama, mereka harus mendengarkan suara Tuhan dengan seksama di ayat yang ke-1a. Yang kedua, mereka harus melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dengan setia di ayat 1b. Lalu yang ketiga, mereka harus berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan di ayat 9b. Dan yang keempat, mereka melakukannya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah Tuhan dan tidak menyembah atau beribadah kepada Allah lain di ayat 14. Namun selain berkat, tersedia juga kutuk. Umat Tuhan akan menerima kutuk jika mereka lalai untuk melakukan keempat hal di atas yang sudah disebutkan. Jika mereka tidak setia melakukan perintah Tuhan dan ketetapannya, kutuklah yang akan mereka alami. Mereka akan terkutuk dalam setiap aspek kehidupan mereka, terkutuk dalam pekerjaan, terkutuk dalam pangan mereka, terkutuk dalam keturunan, terkutuk dalam usaha, terkutuk dimanapun berada, terkutuk dalam kesehatan, bahkan bumi pun terkutuk oleh karena dosa manusia. Mengalami kekalahan, kegagalan, kesialan, dan kesia-siaan. Mereka akan mengalami penindasan dan penjajahan dan menjadi olok-olok serta tidak dihargai. Bekerja keras, tetapi orang lain yang akan menikmati hasilnya. Perenungan kita hari ini. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Sebab Tuhan menginginkan kepatuhan yang dari hati, bukan karena disetel seperti robot. Tuhan mencari umat yang mengasihi Tuhan dan yang setia kepadanya. Manusia diberikan dua pilihan, yakni berkat dan kutuk, masing-masing dengan segala konsekuensinya. Bagi Tuhan tidak ada pilihan di tengah. Bagi Tuhan tidak ada abu-abu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Inilah aturan main dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih menyembah Allah lain, tetapi ingin juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Pilihlah takut akan Tuhan dan setia berpegang kepada perintah-perintahnya. Maka engkau akan diberkati dan akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk firman bahwa Tuhan memberkati kami. Dan bukan saja Engkau memberkati kami, tetapi juga Engkau memberkati kami agar kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Dan melalui kami, orang mengenal kemuliaan Tuhan. Orang akan menyembah Tuhan. Orang akan melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, jadikan kami adalah umat Tuhan yang mau taat akan perintah-perintah Tuhan. Yang hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.